Praktik digital marketing memiliki hubungan yang erat dengan dunia bisnis. Para pelaku usaha menggunakan cara pemasaran digital marketing sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan penjualan. Kemudahan dalam mengakses platform digital marketing menjadi sebuah peluang bagi pelaku usaha, tidak terkecuali untuk usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM bisa membesarkan produknya melalui platform digital marketing sehingga dapat meningkatkan keunggulan bersaing sekaligus meningkatkan penjualan. Terdapat dua metode pemasaran secara digital, yaitu organik dan anorganik. Metode organik merupakan pemasaran tanpa berbayar, sedangkan metode anorganik membutuhkan biaya. Pemasaran digital secara organik dapat dilakukan pelaku usaha kecil dan menengah untuk menekan budget. Selain itu, cara ini juga menghasilkan jangkauan konsumen yang lebih luas. Dengan banyaknya pengguna internet di Indonesia, sudah jelas potensi digital marketing melalui pemanfaatan sosial media memiliki peluang lebih besar. Hal ini juga didukung dengan lama rata-rata orang di Indonesia menghabiskan waktu berselancar di dunia maya. Karena itulah, para pelaku usaha kecil dan menengah UKM dan UMKM, juga para pemilik bisnis lainnya, perlu memanfaatkan sosial media sebagai media promosi demi meraih pasar yang lebih luas. Promosi melalui media sosial. Instagram adalah salah satu platform digital berbasis gambar yang digunakan masyarakat. Oleh karena itu, pemasaran melalui Instagram dapat menciptakan daya tarik tersendiri bagi konsumen. Agar menaikkan trafik penjualan, kamu perlu rutin mengunggah konten yang menarik, karena hal ini dapat menaikkan engagement sehingga unggahan akan muncul di homepage atau explore si pemilik akun. Selain itu, waktu untuk mengunggah konten juga perlu diperhatikan. Ada yang dinamakan peak hour atau jam-jam produktif konsumen mengakses media sosial. Artinya, jam tersebut adalah waktu yang tepat untuk memasarkan produk. Saat ini, Instagram sudah terhubung dengan Facebook. Maka kamu juga dapat mensinkronkan akun di kedua platform tersebut. Jadi dalam sekali pengunggahan, konten akan muncul di keduanya. Platform lain yang bisa digunakan untuk pemasaran secara digital adalah Twitter. Sebagai media sosial yang berbasis tulisan dan memiliki karakter huruf yang terbatas, informasi melalui Twitter justru lebih banyak dicari. Arus informasi yang begitu cepat membuat masyarakat mengandalkan layanan jejaring sosial tersebut. Berkaitan dengan itu, pelaku usaha dapat menjajakan produknya di timeline Twitter. Penggunaan tagar atau hashtag pada unggahan akan sangat membantu untuk memudahkan pencarian. Spot untuk menjawab kebutuhan konsumen. Permasalahan konsumen seringkali tidak terjawab hanya dengan menampilkan produk di platform digital. Karena itu, pelaku usaha dapat menjawabnya melalui sebuah blog yang berisi penjelasan lengkap dan rinci. Permasalahan melalui blog ini merupakan cara efektif bagi pelaku UMKM yang tidak memiliki basis modal cukup besar. Selain mudah untuk dikelola, platform ini juga tidak berbayar. Meskipun setelah berkembang mungkin akan dibutuhkan biaya untuk menyewa domain sendiri agar dianggap lebih serius oleh konsumen. Di sisi lain, Blogspot juga dapat membangun hubungan emosi antara konsumen dan pelaku usaha. Oleh karena itu, kita harus membuat konten tulisan yang menarik dan menjawab kebutuhan konsumen. Email. Menjaga loyalitas pelanggan dengan newsletter. Penggunaan email di dunia bisnis tidak lekang oleh pergantian zaman. Pasalnya, email memiliki peran penting dalam bisnis untuk membangun koneksi dengan pelanggan dan keuntungan penjualan sehingga bisnis tetap hidup. Nah, email juga memiliki perangkat yang bisa digunakan di dunia pemasaran, yaitu newsletter. Dalam hal ini, newsletter dikirimkan ke alamat email konsumen yang sudah tersedia dalam basis data milikmu. Alamat email tersebut dapat kamu peroleh dari informasi yang diberikan konsumen saat registrasi member. Setelah itu, konsumen akan mendapatkan informasi yang berisi produk, link ke website perusahaan, unggahan blog, informasi mengenai promosi, atau penawaran menarik lainnya. Newsletter harus dikirimkan ke segmentasi pasar yang tepat, agar kontennya sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan konsumen. Waktu dan jadwal pengiriman email juga perlu diperhatikan. Hal ini berpengaruh dalam proses membangun kepercayaan konsumen. Di sini yang keempat ada video profil marketing dan produk UMKM. Tampilan visual dan cerita yang menarik seringkali menjadi alasan user untuk kembali mengunjungi media sosial atau website lainnya. Beberapa konsumen memang lebih tertarik melihat video dibandingkan membaca informasi yang dirasa panjang. Pelaku UMKM dapat membuat video marketing seperti
menceritakan latar belakang bisnis, produk, tutorial produk, atau narasi menarik lainnya. Cara ini biasanya dapat meningkatkan penjualan secara organik. Proses pembuatannya dapat dilakukan dengan budget yang kamu miliki. Tidak lupa sesuaikan pula video marketing dengan tren pasar. Adapun media publikasi untuk mengunggah video relatif beragam seperti Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, dan website. Saat merilisnya, kamu bisa memanfaatkan momentum sehingga dapat memperoleh peningkatan penjualan yang jauh lebih besar. Di sini ada jurnal yang pertama dengan judul Jurnal Analisis Strategi Pemasaran Digital untuk Meningkatkan Penjualan Produk Batik pada PT Danar Hadi Surakarta. Nama penulis Sri Haryanti, Bambang Mursito, dan Sudarwati. Variabel yang diteliti ada variabel bebas yaitu pemasaran digital dan variabel terikat yaitu meningkatkan penjualan produk. Metode penelitian yaitu metode kualitatif. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu PT Batik Danar Hadi Surakarta mempraktikkan strategi pemasaran digital secara online melalui media sosial seperti Facebook, Diagram, dan jaringan internet lain yang terhubung dengan jangkauan konsumen yang lebih luas sejak 2015. Di sini ada jurnal yang kedua dengan judul jurnal yaitu Implementasi Digital Marketing Terhadap Peningkatan Penjualan Hasil Home Industry. Nama penulis yaitu Risa Ratna Gumilang dan variabel yang diteliti ada variabel bebas yaitu digital marketing, variabel terikat yaitu peningkatan penjualan, dan metode penelitian yaitu metode pengumpulan data dan metode analisis data. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu sebagian warga Cipacing menggunakan sosial media sebagai sarana untuk menjalani industri rumahannya. Di sini ada jurnal yang ketiga dengan judul jurnal yaitu Pengaruh Sistem Pemasaran Digital Marketing Terhadap Peningkatan Volume Penjualan Hasil Industri Rumahan. Nama penulis yaitu Teresia Pradiani dan variabel yang diteliti ada variabel bebas yaitu sistem pemasaran digital marketing dan variabel terikat yaitu peningkatan volume penjualan dan metode penelitian yaitu metode pengumpulan data dan metode analisis data. Kesimpulan yang bisa ditarik dari penelitian ini adalah ibu-ibu PKK menggunakan sosial media sebagai sarana untuk menjalani industri rumahannya.